pun terpaksa harus merogoh kocek sampai sekitar 100 jutaan untuk memperbaiki aset pribadinya tersebut. Saat penangkapan pun terungkap ternyata JS bukan hanya memasukkan praktek kecantikan wajah saja, tapi juga menangani pembesaran kelamin, payudara, dan bokong. Lemes langsung kita ngeliatnya. Saya speechless. Jadi menurut saya yang namanya cantik itu memang juga nggak boleh sembarangan. Benar. Banyak sekali mungkin orang beranggapan bahwa klinik-klinik atau perawatan-perawatan kulit dan kecantikan di sekitar luar sana semuanya pada aman. Apalagi yang mengerjakannya mungkin ahli kecantikan dan sebagainya. Tapi kita nggak boleh sembarangan, Dokter Rahma. Setuju. Karena ternyata banyak sekali yang disuntik, yang ditanam dan sebagainya itu harus benar-benar dilakukan oleh seseorang yang memang sudah di bidangnya. Nah, yang dan ahli. kalau tidak, yang Betul. tadi itu terjadi kalau bukan orang yang tepat. Yes, dan kenapa kita mengangkat tema tentang kecantikan di malam hari ini? Karena seperti yang tadi Dokter Yanti sudah bilang bahwa ternyata banyak sekali warga Indonesia, khususnya perempuan yang memang ingin selalu tampil cantik menawan, tapi caranya terkadang bisa salah juga. Nah, di malam hari ini kita akan membahas tentang cantik bugar di tangan yang benar. Bagaimana cara kita bisa mempercantik diri sendiri dengan cara yang benar. Nanti kita Jadi cantik bugar di tangan yang benar. Jadi bukan hanya dengan cara yang benar, harus di tangan yang benar. Jadi orang yang melakukan itu maksudnya yang benar. Tapi sebelum kita membahas bagaimana cantik yang benar di tangan yang benar ini, aduh benar-benar deh semuanya ya. Benar-benar deh gitu. Seperti biasa kita akan memberikan informasi kepada Anda pemirsa di rumah mengenai Superfood Info. Beberapa macam makanan ataupun mungkin buah-buahan yang bagus untuk kecantikan, bukan hanya wajah loh. Iya, untuk tapi kecantikan payudara. Payudara. Apa itu Dokter Rahma? Oke, jadi pertama adalah tentang biji kedelai dan juga produk-produk kedelai. Bagi yang suka kedelai ataupun yang kurang suka kedelai harus lebih disimak lagi karena ternyata kedelai manfaatnya banyak sekali. Biji kedelai dan produk-produk kedelai seperti tahu dan juga tempe kaya akan isoflavon, yaitu senyawa mirip estrogen yang terkandung pada tumbuhan. Jadi National Institute of Health ini juga mengakui penggunaan teoritis kedelai sebagai pembesar payudara secara alami. Yang kedua adalah produk-produk susu. Susu sapi mengandung estrogen alami, progesteron dan juga prolaktin yang penting untuk produksi susu pada mamalia. Jumlah jejak hormon yang ditemukan dalam susu tidak mungkin menghasilkan perubahan radikal dalam tubuh manusia, tetapi setidaknya dapat berkontribusi untuk pertumbuhan jaringan payudara. Dan yang ketiga adalah flaxseed. Biji-bijian ini flaxseed mengandung kadar fitoestrogen yang dapat meningkatkan kadar estrogen yang secara alami. Nah, flaxseed ini mempunyai kandungan fitoestrogen 3 kali lebih banyak daripada kedelai. Jadi sebenarnya lebih bagus lagi. Jadi kedelai, kemudian produk-produk sejenisnya tempe, itu, tahu. Ya, itu banyak sekali mengandung fitoestrogen yang diperlukan khususnya bagi kita kaum wanita. Info yang bermanfaat ini tentunya hanya ada di Kata Siapa? Kata Dokter. Ada ruang hatiku yang kau temukan, sempat aku lupakan, kini kau sentuh. Aku bukan jatuh cinta, namun aku jatuh hati. Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu, terkagum pada pandangmu, caramu melihat dunia. Ku harap kau tahu bahwa ku terinspirasi hatimu. Ku tak harus memilikimu, tapi bolehkah ku selalu di dekatmu. Bolehkah aku selalu di dekatmu? Boleh-boleh aja. Kalau ceweknya cantik, cowoknya ganteng, harum, merawat diri, merawat wajah. Tapi kalau dari berapa meter baunya udah nggak oke, mau nggak dekat kita? Jangan, kalau gitu mandi dulu ya. Mandi dulu, mandi susu pastinya. Oke pemirsa, bersama kita kembali di Kata Dokter.
malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, cantik bugar di tangan yang benar. Betul. Dan seperti biasa kita selalu kedatangan seorang bintang tamu yang cantik, seksi. Pastinya dia cantik dan bugar. Seorang bintang tamu ini penyanyi dan juga seorang model. Langsung kita panggilkan saja, siapakah dia? Siapa Dokter Yanti? Fabi Ragbau. Dokter Rama ngapain 10 kali namanya sepertinya. Hai, Fabi apa Fabi? Fabi panggilannya. Hai Feb, selamat malam. Aduh, aku sebelah tua di Silakan dulu. Iya, Fabi kan? Fabi Ragbau. Aku tanya dulu, Ragbau itu marga ya? Marga apa tuh? Marga dari Bunga marga Maluku. satu. Marga apa nanti? Marga, maksudnya kan ada, kalau Batak kan khas tuh ya. Ada. Sumatera, aku juga Sumatera soalnya. Tapi kalau Ragbau ini aku berdengar sekali Kalau ini. Ragbau itu dari Maluku Tenggara. Oh, Maluku. Orang Ambon jagonya. Manis sih. Pasti jago. senja. Jago bisa Bisa diatur. Tapi kita lagi ngomongin tentang seputar kecantikan, kecantikan alami. Nah, terkadang kan kalau misalnya tadi kita lihat Viti tadi, orang memang apalagi perempuan ya, pengen yang namanya cantik, muda. Kalau bisa yang namanya kerut-kerutan jangan sampai ada ya kan? Sulit. Nengok ke sini. Saya berat gitu sebenarnya. Kalau kurut halus, oke kerut yang kasar bisa diobatin. Nah, Kalau kamu kurut sendiri? halus susah. Kamu sendiri termasuk orang-orang yang sangat memperhatikan kecantikan nggak? Mulai dari perintilannya yang namanya membersihkan, pakai cleanser, susu pembersih sebelum tidur dengan totok dan segala macam, itu gimana? Kalau dari Feby sendiri sih emang saat ini lagi ada treatment sama dokter ya untuk karena kulit Feby juga sendiri itu lagi sensitif banget. Ya. Kenapa? Sensitif itu entah karena make up bisa, entah karena hormon dari Sebelumnya nggak Feby. gitu? Sebelumnya enggak. Oke. Itu jadi untuk sekarang ini wajib rutin untuk. Iya, karena kamu lagi sekarang agak sedikit berjerawat ya. Jadi mungkin perawatan pasti kamu melakukannya ekstra. ke dokter, iya, kan? benar-benar. Bukan klinik-klinik asal-asalan. Benar kan? banget. Seperti tadi ketua ngeliat Viti seperti itu, akibatnya malah nggak berakibat baik. Betul. Nah, Benar. apa saja yang kamu lakukan untuk merawat diri dan wajah? Nanti kita tanya lagi ya, pemirsa. Anda juga masih mungkin penasaran. Nanti kita akan kembali setelah break yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata dokter. Kita kembali lagi bersama kita di Kata Dokter, dan jangan lupa bagi Anda di rumah yang mau nelpon ke sini boleh ke 5155111. Nanti kita ada narasumber yang sangat kompeten sekali. Karena tema kita malam hari ini adalah cantik bugar di tangan yang benar. Kita membicarakan secara general tentang kecantikan itu sendiri. Namanya perempuan selalu pengennya cantik, kelihatan indah. Nah, cara-cara itu terkadang bisa salah kalau tidak di tangan yang benar. Betul. Sudah ada Feby di malam hari ini, Feb. Tadi kalau misalnya kita berbicara tentang kecantikan, rutinitas cewek itu kan kayak sebelum tidur banyak banget ya, pakai cleanser lah segala macem. Kalau kamu seperti apa sih untuk perawatan kecantikan? Kalau untuk Feby sendiri, biasanya habis shoot kayak gini, pulang cleansing milk dulu. Utama itu pertama. Yang keduanya, setelah dibersihin dengan cleansing milk, Feby dengan sabun aknenya. Habis dari aknenya, terus ada obat lagi akne untuk akne. Yang diolesin? Yang diolesin. Terus lotionnya udah habis. Udah. Tapi nggak ada tuh yang rutinitas seperti misalkan pakai masker. Dokter Yanti? Maaf ya, kalau setiap malam juga nggak bagus keles kalau pakai masker. Sebulan sekali kali. Jadi ya baik, perawatan itu memang sebenarnya bagus. Cuman ada yang rutin, betul. Jawabannya tadi cleansing milk, membersihkan wajah dulu dengan sabun dan berbagai macam obat-obat kalau memang lagi berjerawat dan sebagainya. Nah, tadi kamu belum menjawab pertanyaan saya bahwa kamu kan tadi pernah nggak mengalami selain yang tadi rutinitas sehari-hari, pernah nggak kamu tuh sebenarnya memeriksakan atau pergi ke klinik-klinik yang tentunya tanda kutip ya, bukan dokter tapi mungkin ahli kecantikan yang mengerjakannya? Kalau Feby sendiri sih udah banyak dokter yang tangani Feby, tapi ada sempat sih satu dokter juga, bukan dokter tapi kayak ahli-ahli kecantikan khusus, bukan untuk khusus kulit, ahli kecantikan khusus. Itu Feby treatment itu selama 6 bulan. Ada perubahan nggak? Dokternya ya nggak usah disebutin, Itu dokter? Enggak, entahlah itu Ahli dokter apa. kecantikan. Ahli kecantikan ya. Kenapa dokternya tambah apa? 6 bulan itu Feby treatment, nggak ada hasil sama sekali. Malah lebih Lebih parah lagi? parah, lebih parah dari awal yang sebelumnya gitu. Betul. Terus dari situ, keluhannya pada saat itu yang kamu rasain apa? keluhan itu kayak alergi. Oke. Setelah alergi, ini dagunya Feby terbakar kayak mengkelupas, gosong hitam banget. Terus Feby nanya sama dokternya, dok ini kira-kira gimana ini abis setelah treatment yang dokter kasih sama Feby, saran yang Feby ikuti, kok makin parah dari sebelumnya gitu kan. Terus kata si dokter, ya udah itu mungkin proses obat lagi di proses. Jadi gitu. jawabannya kalau makin berantakan lagi proses. Iya, terus akhirnya Feby ya udahlah,
akhirnya ke klinik yang lainnya lagi. Dan kamu Makanya stop di konsultasi dokter lagi sama dokter-dokter yang pas Kak Feby kan dokter konsultasi lagi. Iya, jadi dengan kejadian itu mungkin memang juga bisa menjadikan pelajaran ya Benar buat banget. kita semua bahwa nggak ada salahnya juga. Kadang-kadang juga dokter kan belum sama juga cocok, kadang-kadang juga enggak. Bisa kemungkinan kita harus tetap memberikan second opinion, ada pendapat yang kedua. Mungkin yang kedua lebih baik dan lebih cocok. Tapi terkait dari itu, kalau boleh bertanya nih, pernah nggak yang betul-betul datang dengan klinik yang seperti tadi tuh? Datang ke klinik-klinik yang dokternya juga bukan dokter, yang melakukan itu cuma hanya tamatan tadi seperti Klinik kecantikan X. gitu. saja. Pernah nggak? Karena teman-teman, di situ bagus lah. Kalau ini murah, suntikannya murah, ini murah. Gitu. Jadi komporin Pernah dokter nggak? Yanti. Gimana, pernah nggak? Nah, Pernah. Nah, nanti kalau misalkan kayak begitu tuh kalau misalnya pernah, pasti efeknya itu kan ada kemana-mana. Jadi pernah kejadian juga ada heboh nih, kita lihat dulu ya saksikan VT-nya berikut ini. Saksikan VT-nya berikut ini pemirsa, seru sekali. Pemirsa, hampir di setiap ruas jalan Jakarta dengan mudah kita jumpai klinik perawatan wajah, terutama di dekat pusat-pusat perbelanjaan seperti ruko dan mall. Berbagai penawaran menarik dengan harga murah yang ditawarkan tentunya sangat menggoda, terutama bagi pasien awam yang memiliki permasalahan pada wajah. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata banyak sekali dokter palsu yang bermunculan dan berani melakukan praktek medis asal-asalan sehingga berakibat buruk bagi pasien? Mereka sering mengaku sebagai dokter ahli walaupun kenyataannya adalah sebaliknya. Sebetulnya sudah ada standarisasi yang menentukan bagaimana seharusnya klinik kecantikan wajah beroperasi. Dan berikut ini adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh klinik kecantikan. Di antaranya yang bisa Anda jadikan acuan adalah konsultan yang ahli. Seorang konsultan kecantikan tentunya harus dokter ahli dan menguasai bidang estetika. Lalu tempat praktik yang representatif. Lokasi klinik yang seharusnya berada pada tempat-tempat yang aman dan nyaman, bukannya tersembunyi dan sulit dijangkau. Hal lainnya yang harus diperhatikan adalah peralatan yang baik dan aman. Peralatan penunjang yang diperlukan untuk perawatan kecantikan biasanya selalu mengikuti tren dan tidak ketinggalan zaman. Terlebih perkembangan teknologi alat-alat tersebut kini sangatlah pesat. Karena sifatnya yang vital sehingga harus benar-benar menjamin. Lalu pastikan terapisnya yang berpengalaman. Terapis haruslah memiliki pengalaman yang cukup baik. Seperti halnya konsultan, terapis yang baik sangat mengetahui bidangnya dan menjadi pendukung dokter ahli yang sesuai. Tak kalah pentingnya, pastikanlah produk-produk yang digunakan aman. Produk yang aman haruslah terdaftar dan telah disahkan oleh Departemen Kesehatan dan BPOM RI. Klinik kecantikan sebaiknya memiliki farmasi yang mengeluarkan produk berdasarkan instruksi dokter, tidak sembarangan, dan produknya tidak bebas diperjualbelikan. Setelah memastikan semua hal aman, pastikan Anda mendapatkan pelayanan dan garansi. Dalam praktek perawatan wajah antara dokter dengan pasien harus ada itikat baik jika terjadi efek samping yang tidak diinginkan. Karena meskipun sudah mengikuti standarisasi, terkadang ada ketidakcocokan sehingga terjadi kesalahan. Pemirsa, waspadalah mulai saat ini dalam mempercayakan kecantikan dan kesehatan Anda. Dapatkan informasi mengenai cantik bugar di tangan yang benar bersama Ratu Anti-Aging Indonesia, Dr. Debbie Finsky, berikut ini. Tadi sudah disebut bahwa ternyata Dr. Debbie Finsky ada di langsung sini. panggilkan the Queen Anti of Aging kita, Dr. Debbie Finsky. Hai, Oke, selamat apa kabar, malam. Dr. Aduh, Deb cantik selalu banget. cantik, tambah cantik nih. Oh my God. Pemirsa, Dokter. nanti dulu nih sebelum kita ngebahas, Yes. saya mau bacakan sedikit biografi mengenai Dr. Debbie Silakan, ini ya. Dr. Yanti. Beliau adalah seorang Dr. Debbie Finsky dan merupakan memang the Queen of Anti-Aging. Lulusan dari, ntar mesti jelas ini kepanjangannya apa, AAMS, MSCAA, panjang banget. Lulusan terbaik dari Paris, pemirsa. Benar. Dan juga merupakan spesialis hormon dan stem cell, lulusan dari Basel and Dresden University, Jerman. Yes, Oh dan my God. Dr. Debbie Kemudian Finsky juga ini, dia seorang Presiden World Council of Betul. Anti-Aging and Preventive Medicine, atau bahasa Indonesianya nih saya udah ribet-ribet, Presiden Badan Akreditasi Anti-Aging Dunia, WOCPM-nya saya mau tanya lagi tuh apa, yang berkedudukan di Paris. Dan yang ketiga, beliau membawa nama harum Indonesia dan pendiri pusat anti-aging dan preventive medicine terbesar di dunia, yaitu Finsky Tower, dengan lantainya ada 10 lantai yang berpusat di daerah Jakarta. Jadi kalau berhubungan dengan anti-aging, carilah dokter Ini Debbie jagonya. Hai, Dr. Debbie Finsky, selamat malam sekali lagi. Seneng banget kalau misalnya Dr. Debbie Finsky datang ke sini, it's like semua menjadi pink. Queen of Anti-Aging. It's all pinky pinky. Dokter Debbie senang juga bisa di sini bersama kata dokter. Yay, Dr. Cantik ya Deb. sayang. Setiap kali kita undang ke sini selalu kelihatan cerah, selalu kelihatan tambah muda. Rahasianya apa sih? Ya harus hatinya gembira. hati gembira obat ya dok.
ya. Hati gembira itu obat dari segala macam penyakit. Betul. Nggak harus disuntik di toilet dulu. Nanti kita tanya suntik-suntikan. Kantong kering dan sebagainya, kalau ada apapun juga kata dokter Debbie harus tetap senyum dan bahagia. Alhamdulillah wa syukrillah tiap hari, Iya. maka berkahmu akan ditambah. Iya, benar sekali. Nah, dokter Debbie, kan di sini sudah aku melihat ada bentuk segi 4 nih. Nah, ini logo apa nih? Bisa cerita Iya. sedikit kepada Ini pemirsa adalah- di rumah, mungkin kameramen bisa menzoom sedikit apakah Ya, ini? ini adalah logo dari World Council of Preventive Medicine World di Council Paris of yang baru pada tahun kemarin ditandatangani oleh 74 negara, dipimpin oleh Indonesia dengan bendera merah putih. Ya, jadi sebenarnya lahirnya organisasi ini beberapa tahun yang lalu adalah concern bahwa harus ada standarisasi anti aging di seluruh dunia. Betul. Jadi ada Cambridge University, ada banyak universitas yang tergabung di dalamnya bahwa Ada kita harus Cambridge juga. tertib supaya tidak terjadi kejadian-kejadian yang dimana masyarakat itu masih awam. Iya, Dokter betul, Yanti, Dokter betul. Emma Feby ya kan. Betul. Jadi, oh itu anti aging apa aja boleh. Estetik, yang mana prosedurnya apa, itulah tugas kita. Jadi non-profit organization dan itu wakil presidennya ada dari Jerman, dari Inggris, dari Australia. Sekjennya Belanda. tapi ketuanya Indonesia ya. Ketua Indonesia bangga. Saya mau tanya tadi AAMS, Oh itu ya, segala itu gelar-gelar yang didapat dari Itu terbaik loh di Paris Prancis. lulusannya. Mungkin karena mau nyembuhin orang tua jadi belajarnya lebih tekun. Oh gitu. Oke. Tujuan bagaimana berapa tahun mengambil gelar itu 2 dan tahun kenapa sampai jadi lulusan terbaik gitu. Cerita dong sedikit. Sebenarnya tidak ada, selama kita belajar kita selalu ingin melakukan yang terbaik untuk masyarakat sebagai pasien kita. Yes, Ya kan, karena dokter itu punya fungsi sosial bukan hanya komersial. Iya. Kemudian karena belajarnya selalu tekun, mungkin karena setiap belajar selalu dihubungkan sama papi. SKS saya berdua sama SKS. Nggak, dulu juga begitu. Dulu juga begitu. Yanti dokter juga begitu. Begitu ya? Tapi begitu orang tua papi stroke, kita setiap belajar pulang bawa apa ya biar papiku jalan lagi. Iya, betul. Nah, mungkin karena belajarnya ada tujuan, makin giat, ada motivasi. Oke. Jadi bisa lulus terbaik itu juga nggak sengaja. Tahu-tahu, oh Anda yang terbaik. Oh terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Dan motivasi nanti Dokter Vinsky sampai bisa sehebat sekarang nanti bisa berbagi kepada Anda di rumah ya, pemirsa. Jangan kemana-mana, 51555111 Anda boleh telepon ke sini. Nanti kita akan kembali saat lagi. Tetapi kata siapa? Kata dokter. Tercantik bugar di tangan yang benar adalah tema kita malam hari ini. Dr. Debbie Vinsky sudah ada cantik. di sini. Dr. Deb selalu kelihatan cantik memang Terima benar. kasih. Dr. Debbie, kalau misalnya kita berbicara tentang kecantikan itu kan seperti tadi saya udah bilang, semua orang pengen cantik. Tapi kalau kita melihat tayangan VT di awal acara tadi, bahwa ternyata ada seseorang yang mengaku dokter, which is ternyata bukan dokter sama sekali, melakukan suntikan kecantikan dan ternyata akhirnya memperparah keadaan si pasien. Bisa tolong dijelaskan lebih banyak tentang ini? Ya, ini kejadian yang menurut saya sangat menyedihkan karena sebagai dokter tugasnya kan menolong pasien. Ada oknum yang melakukan. Untung polisinya cepat, salut ya polisinya. Salut untuk polisi Indonesia, hebat ya. Jadi di sini kita lihat tadi menggunakan silikon, padahal silikon itu tidak dipakai, silikon cair. Tidak dipakai dalam dunia kedokteran, yang dipakai adalah silikon medis. Kalau dilihat tadi yang dipakai adalah silikon cair untuk bahan pembuat mainan plastik, ember, oli, ya tidak untuk di wajah. Tapi memang kalau kita suntikan silikon cair, hasilnya tuh sangat cepat. Bahkan kelihatan lebih bagus dari filler yang hyaluronic acid pada awalnya. Tapi setelah lama itu bisa terjadi banyak sekali gangguan termasuk nekrosis atau kematian pada jaringan. Dan kalau dilakukan di tempat yang tidak steril, seluruh bakteri, virus yang berkumpul yang ada di toilet misalnya atau ruangan tidak steril, itu akan masuk ke jaringan bawah kulit dan beredar di seluruh tubuh. Oh my God. Bisa bernanah kalau Staphylococcus yang masuk. Dan orang tadi itu mempelajarinya dan mempraktekkannya secara langsung itu hanya lewat dari internet saja. Jadi belajar lewat internet, akhirnya langsung dipraktekkan seperti itu. Kamu serem nggak sih, Feb? Serem sih. Iya kan? Nggak punya hati ya. Tapi ya, terkait dengan yang pertanyaan dokter Yanti tadi bahwa ternyata kamu pernah nggak ke klinik X tertentu itu dan akhirnya menemukan orang yang ternyata melakukan tindakan seperti itu, tapi bukan dokter. Ya. Tapi dulu tuh masuk ke klinik itu baru konsultasi, Feby nggak injek sama sekali, nggak treatment sama sekali. Oh udah nasa dia kayaknya ini nggak benar. Awalnya tuh cuman pengen konsultasi dulu. Terus ada beberapa teman juga dari situ, gue nanya kan hasilnya, lu gimana nih hasilnya masuk dokter situ bagus kagak gitu. Katanya saya biasa-biasa aja gitu kan. Jadi Feby beranikan diri,
mau ketemu dokternya dulu, mau konsultasi gitu, dok ini kira-kira gimana nih, tapi ya udahlah pada akhirnya emang feel gue juga mungkin lagi mood saat itu ya udahlah gue mundur. Nah, tepat. Jadi kebetulan feel-nya bagus nih. Nah, Dokter Debbie, Iya. kan banyak sekali masyarakat ya mungkin juga yang masih polos ya, masih awam ya, dengar bahwa harganya murah. Benar. Kemudian Ya itu sering jadi daya tarik yang iya, menarik harga ya. Ya. Ah, kalau di klinik ini tuh mahal nih gitu. Kalau di sini murah, terus hasilnya bagus mesti di awal, ya kan Iya. belum melihat hasil akhirnya. Mungkin bisa memberikan kepada penjelasan kepada pemirsa di rumah bahwa tidak selamanya yang murah itu kan aman gitu Iya. loh. Silakan, Untuk Dokter. pemirsa, mungkin ini kesempatan yang baik sekali untuk mengedukasi masyarakat bahwa Ya. menjadi cantik itu perlu memang ya, memang menyenangkan, rasa Ya. percaya diri timbul. Tapi menjadi cantik itu ingat, kita ini meletakkan sesuatu, memasukkan sesuatu ke wajah, beli tas, beli sepatu aja kita mesti yang bagus. Masa untuk wajah asal-asalan ya. Jadi pilihlah dokter yang tepat. Itu bisa kita lihat dari jam terbangnya, Track ya recordnya juga track ada, recordnya pasti benar. ada. Dan kalau di Indonesia itu anggota dari Ikatan Dokter Indonesia, Betul. ada Ada izin ID-nya, ada izin prakteknya, Lengkap surat-suratnya. lengkap surat-suratnya. Mungkin kita nggak usah lihat suratnya di sana, Feby nanti marah. Tapi kan kelihatan. Iya, Iya. Iya, Kemudian- benar banget. betul. Kemudian kliniknya pun adalah klinik yang memiliki izin. Betul. Itu saja belum cukup sebenarnya. Kenapa? lagi? Setelah kita masuk ke kliniknya, klinik itu juga harus menggunakan obat-obat yang sudah diakui. Kalau bicara Indonesia berarti ya Badan POM. Benar. Kalau di Amerika dan Eropa kita FDA approved, FDA CE certified. approved, Kalau oke. produk anti aging harus ada dari WCPM misalnya seperti itu. Setelah itu waktu kita ketemu dokter, dokter yang benar tidak akan langsung ayo Feby apa ini? Oh langsung disuntik. Tidak akan. Pasti akan melewati prosedur administrasi, namanya dicatat semuanya. Baik. Kemudian ketemu dokter akan ada proses konsultasi dulu, dianalisa kulitnya atau bagian apalah yang ingin Baik. diperbaiki, kemudian diperiksa darahnya. Kalau hormon kan harus ada komputer anti aging touchscreen. Kelihatan Harus semua. lengkap ya. Terus sebelum tindakan harus ada inform consent, diberitahu resikonya apa, manfaatnya apa. Yes. Sebelum disuntik apa pasien tadi minum vitamin C, ginkgo biloba dalam dosis tinggi. Ya, banyak sekali prosedur. Biloba dalam dosis tinggi soalnya sebelum mulai pikun. Nggak boleh kalau kamu dokter Yanti. Iya, harus ditunda dulu Iya, iya. beberapa Dokter, hari. Jadi Ya. tahapannya, Tahapannya itu harus. Sesuai dengan Rama tadi bilang ada tahapannya. Iya. Nah kalau misalnya kita nih banyak sekali ya kalau produk kecantikan ada yang disuntik, ada yang dioles, Iya. ada yang disinar, ada Yes. berbagai macam. Nah kalau ada nggak perbedaan dari kesemua itu? Tapi mungkin nanti dijelaskannya di Iya, setelah baik. segmen berikutnya ya. Betul. Misalnya kita akan kembali setelah yang satu jangan kemana-mana tetapi kata siapa. Kata dokter. Oke, dan kita masih membicarakan tentang kecantikan. Namanya kecantikan ini memang nggak akan pernah ada habisnya. Tapi Iya. di tangan yang salah, semua menjadi musnah pastinya. Nah, Dokter Debbie Finsky, kalau misalnya kita berbicara tentang kecantikan lagi, itu kan cara-caranya banyak banget ya kan. Ada yang dengan cara gampang sampai yang ngejelimet sekali. Murah dan mahal. Kalau misalkan berbicara tentang harga itu, kayaknya kalau untuk di Indonesia pasti semua mencari yang, kalau misalnya itu murah, lebih gampang kayak mau yang itu ya kan. Which is sebenarnya salah juga ya. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang perawatan, kalau untuk Indonesia, perempuan Indonesia sebenarnya perawatan yang lebih banyak dilakukan apa sih? Mengecilkan hidung kah, liposuction kah, tanam benang kah? Nah, Yang banyak mana? tanam benang, memutihkan kulit, hormon biar langsing. Tetap yang mutihin kulit Ya, ada. mutihin kulit tetap kita kayaknya senang, terus lagi tren tuh ingin tirus, Dokter Debbie. Katanya dengan tarik benang ya. Ditarik Silakan, benang. dokter, seperti Tapi apa? jangan benang yang polos itu. Sekarang Iya. sudah ada Saya benang pikir yang pakai ada Jangan benang layangan juga surat-suratnya, Dokter ya. Yanti. Ada versinya lagi Ada ya, Dok? versi generasi terbaru. Oke, kalau tarik benang itu coba tolong dijelaskan dokter. Benangnya Iya. benang apa nih dokter? Iya, tentu saja benang medis. Dan Jadi langsung ya, dia katanya tidak perlu apa, langsung tertanam dan langsung menyatu. tertanam dan bagus. Setelah itu pakai korset, jadinya bagus Pakai sekali. korset? Ya, Coba, untuk dokter. yang muda ya, Baik, jadi baik, baik. usianya di bawah 45-50 tahun. Tapi kalau sudah lebih, kita lakukan facelift oleh dokter bedah plastik. Facelift. Kalau- Oh, berarti ada dua. Ya, untuk yang masih remaja, yang masih untuk saya 30-40 tahun remaja loh. Iya, Jadi, saya setuju itu. jadi nanti, oh dok cuma pengen ini tirus, tidak double chin. Iya, Itu iya. kita pakai benang yang sudah ada serabutnya. Iya. Yang dulu kan polos, kalau polos gravitasi bumi makin berat, pada suatu malah makin kembung pipinya kayak Salah dengan bakpao. kata lain adalah kita makin gemuk. Baiklah, dokter Debbie kan cewek-cewek termasuk juga Ya. saya paranoid itu namanya cabi tuh, paling takut kan. Apalagi di depan kamera di ya. kamera kan tampak 5 Ya. kali lebih besar. Sebenarnya Eka lebih langsing gitu kan. Iya kecil banget loh pemirsa.
pemirsa ini berdua kalau dilihat di kurus. TV tuh kayaknya aku gendut banget dokter. Nah banyak sekali yang bertanya bagaimana sih supaya meniruskan wajah dengan tanam benang, katanya lebih aman. Bagaimana prosedur dokter? Pasien tuh sebelumnya apa, dikasih krim anestesi dulu? Ya harus setelah sakit konsultasi. enggak, gitu. Nah supaya tidak sakit, pakai krim anestesi dulu. Oke. Ya krim anestesinya harus 3 layer. Jadi Ya. pakai yang the best, nggak boleh pelit-pelit sama krim anestesi. Saya nggak pernah suruh hitung krim anestesi. Saya mau pasien saya nyaman. Betul. Nah setelah dikrim sudah kebal baru dilakukan. Baik. Dan benangnya dicelup lebih bagus dalam stem cell yang dari darah pasien sendiri. Itu yang tadi ada yang dipakai disuntik ke pria Iya. itu. Kalau melihat yang tampak di layar televisi nih dokter, ini mungkin Ya. Prosedurnya ya atau seperti apa ini? Ini aduh seru banget ya, ada seperti Oh iya, ya, dan tanam ini benang ya dilakukan ini ya? di ruangan operasi ya, ruang bedah minor yang sudah disterilkan dengan sinar ultraviolet. Baik. Nah pasien ini kan senyum-senyum tuh. Nah ini Mbak Aci ya, senyum-senyum aja. Kelihatannya sih oke-oke aja ya, kelihatan gampang-gampang aja. Karena sudah Jadi nggak dianestesi, menyakitkan, kemudian karena sudah dikasih krim kebal ya. betul. Kemudian dokternya juga harus memakai sarung tangan bedah yang harus steril. steril. Ya bukan sarung tangan yang buat dipakai buka pintu atau ngapain, nggak boleh. Nah, Buat proses cuci piring. Iya, gitu. beda tuh. Proses untuk melakukan tanam benang ini berapa lama? Sebentar saja, yang lama itu adalah melakukan anestesinya yang perlu 15 menit, tapi melakukan tanam benangnya tidak lama. Tidak lama. 15 menit sudah selesai, tergantung Rama, berapa area. Kamu mau berapa benang yang dipasang? 100 lebih lama gitu kan. Satu benang nggak sampai 5 detik. Tuh. kok. Dan itu cukup sekali treatment aja atau harus ada pengulangan setiap 3 bulan, 6 bulan mungkin atau setahun? Jika setelah melakukan tanam benang pasien menuruti semua prosedurnya bahwa setelah ini please jangan berenang, kayak Feby jangan langsung nyanyi karena perlu Ketarik ya, waktu Kak. ya, perlu waktu Jadi kalau benangnya ngomong itu sedikit-sedikit kali, nggak boleh tertawa boleh lebar. tertawa jangan terlalu lebar, nggak boleh kayak kita gini. Terus kalau pak nggak bisa, mesti Ketahuan tunggu. banget ya pakai benang. Harus tunggu beberapa hari, kemudian Baik, pakai korset wajah, VLT korset wajah itu akan lebih bertahan lama. Oke. Harus itu ya dok. Nah itu perawatannya nggak boleh tertawa lebar, pakai korset wajah. Berapa lama dokter? 3 hari, Oh, 5 3 hari. Baik, hari. saya pikir Kalau seminggu. masih ada yang di sini tinggal di botox untuk masseternya. Jadi kecil dan bertahan selama 5 sampai 6 bulan. Biasanya sampai ada yang biru-biru nggak setelah di Karena itu yang tadi dokter bilang, vitamin C dosis tinggi jangan, ginkgo biloba jangan, 1-2 hari sebelumnya. Sehingga darah tidak, itu akan aman. Oke. Akan aman. Tidak pernah pasiennya sampai kesakitan gitu Nggak ya. ada. Dok? Nggak ada yang sampai yang ketawa-ketawa pasiennya biasanya senang-senang. Ketawa karena senang pasti hasilnya Iya. bagus kan. Baik, Nah, baik. Dokter Deb itu kan tadi tentang si tanam benang. Kalau misalkan untuk yang perempuan tadi Dokter Debbie bilang nanya. Apa itu? kulit putih ya Iya. kan, hidung mancung. Satu lagi, tadi kan Mama membacakan superfood info mengenai membicarakan payudara. Oh, yang Payudara. kuku aja tadi. Sekarang kepingin Iya. payudaranya, mohon maaf ini kita berbicara secara medis ya. Yes. Iya. Bahwa pengen payudaranya lebih Yang besar, lebih iya, seksi, seksi. tapi yang aman dan di tangan yang benar. Yes. Bagaimana caranya dokter? Iya, kalau mau yang paling cepat sebenarnya adalah breast augmentation yang dilakukan oleh dokter bedah plastik. Oke, bedah plastik Nah ya. itu bisa memakai silikon yang model baru, ada yang namanya gummy bear, jadi nggak takut kalau pecah atau kenapa. Ingat ya bukan silikon cair, tapi silikon dalam silikon bag yang isinya bisa NaCl, bisa bermacam-macam. Jadi double layer lagi ya? Double layer lagi, Iya, iya, dan iya, itu iya. sudah ada yang produk yang FDA approve, ada yang sudah bisa diterima juga di Indonesia, ada badan baik. POM-nya. Nah bisa dengan itu, bisa juga dengan cara alami tadi, hormonalnya, estradiolnya dijaga Baik, tetap prima, dan bisa juga dari stem cell yang diambil dari lemak pasien. Wah. Sebenarnya kapan saya juga mau ngebahas mengenai stem cell ini. Dokter apa namanya Debbie Vinci kan mengatakan bahwa ada stem cell. Tadi benang dicelup di stem cell. Ya, dibuat oleh darah pasien sendiri yang diproses Jadi secara steril dan jadi semua darah tertutup. pasien diambil, Ya, kemudian ada mesin khusus dengan khusus. counter cell. dengan Counter counter cell. Jadi kita bisa hitung berapa jumlah selnya. Oke, jadi itu lebih aman tuh semuanya. Ya, baru satu mesinnya di Iya, saya tahu Indonesia. seperti Dan yang punya Dokter Debbie Vinsky pastinya, di Vinsky Tower lagi. Oke, Dokter Deb, masih berbicara tentang kecantikan lagi. Nah, kalau misalkan secara general, kalau untuk yang memutihkan. Dari tadi Rama nanya mau putih, ini Rama udah putih. Nah, ini pasti ada yang permintaan nomor Rama. Oh iya benar, permintaan nomor. Coba kita angkat teleponnya dulu. Oke, ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Selamat malam. Dengan Ibu siapa? Di mana? Ibu Lita dari Kebon Jeruk. Ibu Rita. Lita. Iya. Dari Kebon Jeruk, Ibu. Passwordnya kata siapa? Kata dokter. Terima kasih. Langsung pertanyaannya.
Pertanyaannya gini, saya punya kantong mata, Ya. udah agak turun gitu ya. Itu bisa buat ditarik benang nggak ya? Ih, Umurnya usianya berapa Ibu Ibu? Rita? Ibu Ibu Rita, Rita. usianya ibu berapa usianya? Usianya 35. Oke, 35 tahun. Baiklah, Ada mau cukup tanya, ya dokter? dokter? Ya. Cukup. Nanti akan dijawab oleh dokter Debbie. Terima kasih sekali Ibu. Wah, Ini 35. menjawab dengan meramal-ramal karena nggak kelihatan. Harusnya dilihat. 35. Berdasarkan usia Bukan secara general aja. Iya, kalau memang ada cekungan di mata, kita bisa menggunakan benang. Tapi kalau memang itu adalah Kerut kantong halus. kerutan mata, 35 tahun biasanya karena banyak di komputer, maka akan bertambah berat. Cara yang paling tepat adalah dilakukan blefaroplasti. Kalau itu memang ada kantong yang isinya memang lemah, nanti Ibu coba cubit di sini. Kalau sudah ada yang bisa dicubit, berarti cara yang paling tepat tidak buang uang adalah dilakukan oleh dokter bedah plastik dengan mengangkat Bagian lemaknya, kemudian ada kulit yang harus dibuang. Dan itu bukan hanya baik untuk kecantikan matanya, tapi untuk kesehatan. Karena lemak yang berada bertahun-tahun menekan otak bagian depan, itu mengganggu mata dan itu mengganggu. tidak ada lemaknya. nggak ada, bagus. Bagus semua. Kita Aduh, kita ngeliat dokter Debbie di sini berbicara kayak kinclong banget. Aduh, bidadari ini Hebat pintar sekali. memuji. Oke dokter, dan nanti kita Makasih. lanjutkan lagi Ya. pembicaraan kita ya Feb ya. Nanti kalau kamu mau tanya saat lagi tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata dokter. Gimana caranya supaya cantik bugar di tangan yang benar? Ada dokter Debbie Finsky dan juga ada Feby yang cantik di sini. Anda boleh telepon ke 5155111 bertanya seputar masalah bagaimana tips atau cara supaya cantik tapi yang benar dan di tangan yang benar. Dokter tadi Rama bertanya sempat suntik putih, Iya. ribut banget ya mengenai Benar, suntik tentang putih ini. whitening. Sedikit bahas deh, nanti bisa nangis di akhir acara ini. Iya, jadi untuk whitening itu sebenarnya lebih kepada mencerahkan. Ya. Memang sudah ada di Eropa beredar yang bisa menghambat gen untuk pigmentasi. Itu benar dan itu sudah CE certified. Tapi kalau misalnya ada orang yang berharapan bahwa kulitnya hitam kemudian berubah menjadi seperti orang Eropa, menurut saya itu terlalu jauh ya. Baik. Ekstrim Ya. sekali benar. Iya, tapi dia yang seperti misalnya orang dari negara misalnya Afrika, Iya, bisa iya. kelihatan lebih cerah sedikit-sedikit seperti orang Jawa kulitnya, itu bisa. Bisa. Dan itu penelitian Lebih ilmiahnya cerah, sudah ya. ada. Dan itu Kalau masih suntik aman. itu aman nggak Masih ya? Betul, aman, sama? masih aman karena itu Aman. sudah melalui penelitian. Baik. Nah, yang baik menurut saya adalah setiap warna kulit itu punya cantiknya sendiri. Benar. Lebih baik menggunakan kombinasi vitamin, master of antioksidan, betul. dan itu juga sudah bisa kulitnya cerah dan mulus. Jadi jangan yang ini lebih coklat, itu sudah ada caranya. Nah, kombinasi vitaminnya itu juga disuntikan atau kita bisa dengan Biasanya saya serangannya adalah dari kulit, ada yang diminum, kemudian ada yang disuntikan. Oke. Setelah pasien melalui pemeriksaan ginjalnya, laboratorium, hanya sekali sebentar, ada hasilnya langsung bisa dilakukan. Karena itu tidak masyarakat jangan kepengen putih terus dokternya tidak memeriksa. Harus ada tes alergi, yang Skin test? Iya, Iya. skin test harus. Laboratorium hanya perlu waktu sebentar tapi menyelamatkan jiwa. Berarti untuk jerawat juga bisa dong dok? Oh iya. Pastinya. iya. Feby kamu mesti tuh. Iya dok, Feby kan kulitnya kan sensitif nih ya. Iya. Udah beberapa dokter yang Feby yang Udah tangani berapa, Feby Feby? udah Banyak, banyak dokter. dok, udah banyak Ada yang dokter Bukan juga. salah dokternya, dokter pasti sudah melakukan yang terbaik. Iya, yang terbaik, Tapi pasti. hormonal kita mungkin Iya, berubah. mungkin. Iya. Jadi setiap kali haid menstruasi kayak gitu, dia mulai memacu keluar. Terus kalau udah keluar, tiba-tiba bagian ininya tuh nanti bagian merah tersendiri gitu. Itu cara mengatasinya. Iya, gimana, saran Dok? saya dilakukan bukan hanya dari luar tapi dari dalam. Dari dalam, Coba cek nutrisi dan hormonalnya. Kamu harus ke tempatnya dokter Debbie kalau gitu. Iya, dan Iya, tadi saya aku dengar mau. pembersih wajah sudah dipakai benar, tapi coba ditambahkan setelah pembersih wajah yang sabun pakai waslap. Waslap ya. Iya, karena lebih bersih lagi karena sebagai penyanyi sering di make up. Oke, kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo, Halo, selamat malam Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? dengan Ibu Setia Putri. Dengan Ibu siapa? Setia Putri. Ibu Setia Tuti. Passwordnya Ibu kata siapa? Kata dokter. Kata dokter, silakan pertanyaan kepada Dokter Debbie Finsky. Iya. Silakan. Iya Ibu silakan. Iya. Iya, silakan pertanyaannya. Malam, dokter. Malam, Bu. Dokter, umur saya 46 tahun. Ya. Sekarang sudah mulai timbul di bawah pipi kanan dan kiri seperti ketuaan. Keriput Iya. maksudnya. Iya.
yang ini. Kira-kira masih bisa nggak ya diperbaiki lagi gitu, dirawat? Ya masih bisa lah Bu Setiastuti. Baru 46 tahun itu Masih usia muda masih ya. muda, masih remaja. Masih belum remaja kalau belum Bu masuk Debbie. dewasa muda malah untuk ukuran Dewasa textbook muda. anti Saya aging. setuju banget. Iya, saya gitu. coba mengerti kira-kira walaupun tidak melihat lagi. Ini yang Ibu maksud tadi pipinya mungkin mulai Keriput dan kendur ya. kendur. Kenapa bisa begitu? Karena ada pengaruh gaya hidup, gaya tarik bumi. Itu yang paling Betul, kuat adalah gravitasi bumi. Kemudian otot kita akan turun ke bawah dan kerutan karena kolagen yang mulai turun. Iya. Saran saya, Ibu melakukan seperti kalau orang melukis, kanvasnya bagus dulu. Iya. Ya, kanvas bagus dulu termasuk dari dalam. Ya. Lalu kemudian bisa dilakukan thread lift. Lalu kemudian memakai korset wajah, jangan cuma pinggang yang dipakein korset sama perut Bu Setiastuti. Iya, wajah juga karena meja ini kalau nggak ada Penyangga. iya, ini gravitasi bumi makanya dia turun ke bawah. Iya. Kalau nggak ada gravitasi bumi pasti meja ini sudah melayang. Apalagi muka Ibu Setiastuti yang kecil mungil itu, kita tidak sadar. Jadi boleh kita lakukan tindakan estetik ke dokter yang benar di tempat yang benar dengan terapi yang benar. Yes. Tapi kita juga harus melakukan perawatan sehari-harinya di rumah. Yang benar. Yang juga. benar. Jadi saran saya yang tadi itu ya, thread lift. Tapi kalau ingin lebih lama ya dilakukan mini facelift mungkin karena masih Mini muda. facelift. Ya untuk kulit kecil ya dibawa tulunem toksin, botox dikit-dikit. Jadi lah. 46 masih muda lah Masih ya, muda, dokter ya? masih muda. Kemudian rapikan dari dalam, hormonnya dicek dulu perlu apa tidak, vitamin apa yang diperlukan. Jadi jangan main tembak semua vitamin diminum. Oh, treatment hormon ini yang penting. Ini kayak seru banget ya kalau Iya. kita ngomongin Hormon tentang alami treatment tapi ya, dokter Rama. Dan selain tadi dokter Iya. ada payudara dan juga bokong tadi Oh, kan breast dokter. augmentation. Mungkin nanti kita bahas di segmen berikutnya ya, boleh. menarik sekali. Pemirsa kita akan kembali setelah yang satu Iya. dan kemana-mana tetap di Kata Siapa. Kata dokter. Ya, kalau breast augmentation nanti kita hitung modalnya berapa. Karena tiap perempuan itu punya modal. Bukan hanya pria punya modal. Dokter, langsung kita membahas tentang bagaimana lifting untuk bokong dan juga payudara. Dokter, Payudara tanya duluan. saya perempuan. Kita harus segmen Yang payudara. depan dulu ya. Jadi itu namanya breast augmentation. Iya. Dokter bedah plastik akan melakukan konsultasi dulu. Iya. Kemudian akan dilihat nanti Iya. berapa modal. Bukan hanya laki punya modal, perempuan juga punya modal. Dilihat dada aslinya berapa. Nah, itu kalau mau pasiennya bisa difoto ya. Ada foto dengan suatu program komputer sehingga waktu dilihat tanpa wajah sih, hanya dadanya aja. Nanti bisa dilihat dadanya mau ini 250 cc. Wah, kegedean dok. Nah, terus mau bentuk yang apa? Yang bulat atau pear shape ya? Nah, baru bisa nanti jadi juga. Iya kan ada dada wanita yang agak menjauhan. Iya, nengok kiri kanan, ada yang agak berdekatan. Baiklah. Jadi bisa dipilih. Betul. Dan prosedur sebelum itu seperti biasa. Laboratorium, mamografi dulu. Semua itu harus dilewati. Pembekuan darah dan lain-lain. Dan saat melakukan di ruang operasi, ada dokter bedah plastik, ada dokter anestesinya, dan selalu ada vital sign monitor di samping Baik, pasien. dokter, sebelum tutup bisa memberikan tips kepada pemirsa bagaimana cara merawat kecantikan yang benar di tangan yang benar. Yes. Oh ya, jadi untuk para pemirsa yang ingin melakukan tindakan kecantikan, anti aging dan lain-lain, pastikan cari dokter yang berkompeten dan sudah disarankan oleh orang yang kita percaya, dan Google dulu, lihat-lihat dulu kalau dokternya punya buku dan lain-lain. Iya, reputasinya karena itu penting sekali. Saya rasa tidak ada dokter ingin mencelakakan pasiennya. Tapi kita pasien harus teliti, dan pesan dokter Debbie, please para masyarakat jangan jadi takut sama dokter estetik atau dokter-dokter yang lain. Karena banyak sekali dokter yang baik, yang itu bukan malpraktek, itu memang masalah hukum ya menurut saya. betul. Ya, masalah legalisasi Dan bukan dokter itu. Dan itu bukan dokter. Iya. Jadi terus jangan takut ke dokter ya, kasihan dokter-dokter. Semua dokter itu ingin menyembuhkan pasiennya. terbaik ya. Terima kasih dokter Iya. Debbie ya. Setuju. Dan Feby, kamu harapan ke depan apa? Mungkin mau ke dokter Feby untuk konsultasi? Pastinya mau ke dokter deh. Pasti. Ya, Udah udah pasti. Makanya jadi Mau lebih konsultasi lagi sama si dokternya. Kira-kira gimana nih Yang paling kalau tepat untuk ya. untuk kulit sensitif seperti Feby ini seperti apa, untuk kedepannya seperti apa, yang terbaik lah sama si dokter. Hitungnya kedatangannya. Karir Ya. gimana, Feb? Harapan ke Kalau depan. harapan kedepannya ya semoga yang terbaik, Tuhan berikan yang terbaik. Amin. Lagunya Feby diterima sama masyarakat semuanya.
bisa tidak menggantikan posisi Alda, tapi bisa membuat lagu Alda semakin maju lagi. Jadi lagu ini yang akan dinyanyikan lagu Recycle ulang. dari lagu Iya, bener Alda. banget. Oke, sukses ya Dr. David. Amin. Thank you so much ya. Dokter Oke, Feby semuanya. boleh Oke. siap-siap di Bisa sana. langsung on stage Yes, mungkin. Dan thank Rama, you very apakah much. ada quotes buat pemirsa di rumah Ada malam dong. hari ini? Malam hari ini adalah Ya. lihatlah kecantikan seorang wanita dari matanya, Ya. karena mata adalah gerbang menuju ke hatinya, Ya. tempat di mana cinta berada. Jadi dari mata turun ke hati. Dan jangan lupa pemirsa, rawatlah tubuh dan apapun di fisik Anda dengan cara yang benar dan dengan dokter yang benar. Benar. Pastinya. Saya pamit undur diri, jangan lupa selalu nonton Kata Dokter setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 hingga 9 pada malam hari. Yes. Hanya di stasiun kesayangan Kejak TV. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ya. jumpa. Sampai jumpa. Thank you, Dr. Debbie. Terima kasih.